Jadi candi ini yang namanya Candi Arjuna ya. Jadi di sini ada beberapa bangunan candi yang masih berdiri, tapi beberapa bangunan atasnya udah roboh. Terus di sini Candi Semar. Tapi Candi Semar ini sayangnya bagian atasnya udah mulai roboh karena beberapa faktor ya. Dalam perjalanan yang dipenuhi rasa penasaran dan semangat petualangan, episode keempat kami telah mempersembahkan kisah epik di Kawah Sikidang. Di Kawah Sikidang, ketika kami menyelami misteri alam yang mendalam, merasakan hembusan angin yang membawa cerita masa lalu. Saat keindahan kawah terbentang di depan mata, kami menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran semesta. Namun tak ada waktu untuk berlama-lama dalam kekaguman, karena perjalanan masih belum cukup untuk diselesaikan. Tanpa menunda, kami melanjutkan petualangan ke episode kelima, yang membawa kami ke sebuah tempat dengan nama Candi Arjuna. Sebuah peninggalan bersejarah yang mengharumkan udara dengan aroma kebijaksanaan dahulu kala. Di video ini kami akan merangkum keagungan dan keindahan Candi Arjuna, tempat yang mengandung kisah-kisah yang lekat dengan warisan budaya. Setiap langkah yang kami ambil adalah catatan perjalanan yang membawa kami lebih dalam ke dalam pesona Dieng, Jawa Tengah. Episode kelima tidak hanya menandai penutupan dari satu bab petualangan, tetapi juga pembukaan untuk bab berikutnya dalam Dieng Trip kali ini. Mari bersama-sama menyelami kearifan dan kecantikan yang tertanam dalam batu-batu Candi Arjuna. Dan bersiaplah untuk lebih banyak kejutan yang menanti dalam episode-episode berikutnya. Tidak perlu berlama-lama di Kawah Sikidang, kami segera bergegas menuju Candi Arjuna di tengah kabut yang mulai berdatangan. Hati-hati ya guys, karena jarak pandangnya berapa senti ini. Jika melihat dari Google Maps, Candi Arjuna hanya berjarak kurang lebih 2 km dengan waktu tempuh hanya 6 menit saja. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kami cukup banyak melihat wisatawan mancanegara yang memilih opsi untuk berjalan kaki daripada menaiki ojek untuk bisa sampai ke Candi Arjuna. Tapi jalanan saat itu tergolong cukup padat karena memang saat ini masih dalam suasana libur Lebaran Idul Adha. 3.000. Sesampai di area parkir Candi Arjuna, kami ditarik dengan biaya parkir 3.000 saja. Dan setelah itu kami langsung memasuki wilayah Candi Arjuna. Dan memang jarak dari pintu masuk untuk memasuki komplek candi ini tergolong cukup jauh ya. Membuat kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di salah satu gazebo yang disediakan di sepanjang jalan. Setelah kami rasa cukup untuk beristirahat, kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi untuk memasuki kompleks Candi Arjuna. Sedikit info ya, jangan pernah membuang tiket yang sudah dibeli di Kawah Sikidang tadi. Karena tiket yang sudah dibeli di Kawah Sikidang tadi juga bisa digunakan sebagai akses memasuki Candi Arjuna dengan tanpa dipungut biaya. Karena memang sistem tiketingnya, satu tiket bisa digunakan untuk memasuki Kawah Sikidang dan Candi Arjuna. Jadi enaknya di Sikidang sama di Candi Arjuna ini kita cuma beli satu tiket seharga 20.000, tapi bisa dipakai untuk 2 lokasi gitu. Kita nggak perlu beli tiket dua-duanya, satu kali beli tiket bisa dipakai di 2 lokasi ini. Candi Arjuna sudah terlihat. Mulai dingin lagi. Gimana? Silakan pakai ganti. Oh gitu ya? Ciri khas pengunjung nanti dikembalikan. Oh iya, baik. Setelah hampir memasuki kompleks candi, kita diwajibkan untuk memakai kain atau sarung bermotif batik oleh petugas tempat. Memang cukup banyak candi-candi di Indonesia yang mengharuskan untuk kita memakai sarung seperti ini ya. Yang saya tahu alasan lainnya mengapa diwajibkan menggunakan kain atau sarung saat mengunjungi candi di Indonesia karena banyaknya turis atau wisatawan mancanegara yang menggunakan pakaian minim saat berkunjung ke candi. Maka dari itu, kain atau sarung ini diberikan untuk menutupi sebagian dari pakaian para wisatawan dan menghormati tempat beribadah agama Hindu. Ada hal yang unik di sini, tapi memang sudah jadi aturan untuk memasuki kawasan Candi Arjuna. Kita harus pakai sarung kayak gini, walaupun pakai celana panjang ataupun pakai celana pendek, ini harus pakai sarung kayak gini. Dan ini kita bisa melihat Candi Arjuna sudah di depan. Dalam gemerlap sejarah Nusantara, Candi Arjuna berdiri di dataran tinggi Dieng, menandai awal perjalanan panjang peradaban di tanah air. Dibangun pada abad ke-8 Masehi, Candi Arjuna menorehkan jejak megahnya sebagai salah satu candi tertua di Indonesia.
Batu-batu kuno ini menyaksikan zaman-zaman berubah dari masa kejayaan hingga serangkaian dinamika budaya yang membentuk wajah dan jiwa bangsa. Keunikan Candi Arjuna terletak pada setiap ukiran dan reliefnya yang seolah menjadi arkais terukirnya waktu. Menyatu dalam warisan spiritual masyarakat Hindu kuno, candi ini membawa kita dalam perjalanan tak terlupakan melintasi zaman. Sebagai peninggalan bersejarah, Candi Arjuna mengajak kita untuk merenung pada akar budaya yang mengikatkan kita dengan masa lalu yang berharga. Dengan bertahannya Candi Arjuna, kita diingatkan akan kekayaan warisan nenek moyang kita melalui keindahan arsitektur dan filosofi yang terkandung di setiap senti batunya. Candi Arjuna menceritakan kisah masa lalu dengan kata-kata yang tak terucapkan. Sebagai salah satu candi tertua di Indonesia, Candi Arjuna tetap menjadi mercusuar abadi, menuntun kita untuk menghargai dan memahami perjalanan sejarah yang membentuk bumi kita tercinta. Di Candi Arjuna ini candi yang dibangun dari masa Mataram kuno kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini juga yaitu diklaim sebagai candi tertua di Jawa karena ada prasasti di sini itu yang menandakan bahwa 700 berapa saka gitu. Pokoknya kalau di Masehi itu kurang lebih sekitar 800 Masehi. Dan ini udah nggak masuk di wilayah Wonosobo ya. Jadi ini udah masuk di wilayah Banjarnegara. Jadi candi ini yang namanya Candi Arjuna ya. Jadi di sini ada beberapa bangunan candi yang masih berdiri. Terus di sini Candi Semar. Tapi Candi Semar ini sayangnya bagian atasnya udah mulai, ya bukan mulai tapi udah roboh karena beberapa faktor ya. Terus yang ini kalau nggak salah Candi Sri Kandi. Ya, Candi Sri Kandi. Tapi nasibnya hampir sama seperti Candi Semar karena memang ada beberapa struktur yang udah roboh yang bagian atas. Terus yang ini Candi Puntadewa. Kalau yang dari sana Arjuna, terus Semar, Sri Kandi, Puntadewa. Padahal udah ada pembatas, tapi banyak yang ya dinaikin lah. Jadi terus ini adalah candi yang terakhir dengan nama Candi Sembadra. Candi Sembadra. Dan setelah kami rasa cukup untuk mengeksplorasi Candi Arjuna, kami memutuskan untuk segera mengakhiri perjalanan. Oke, kita memutuskan untuk mengakhiri perjalanan. Saya keluar dulu. Jangan lupa untuk mengembalikan sarung tadi dan juga membayar sumbangan sukarela seikhlasnya. Di beberapa tempat wisata yang udah kita datengin di sini, rata-rata kalau setelah kita keluar dari tempat itu, jalan kakinya mesti jauh banget dan dilewatin di kedai-kedai makanan, minuman atau mungkin oleh-oleh. Ngomong-ngomong, sudah cukup lama ya saya tidak mendengar gamelan secara langsung seperti ini. Masih ada gamelan ya. Kita selalu kesusahan buat membedakan pintu masuk sama pintu keluar. Wah, jadi ini ya pintu masuknya. Kayaknya beda banget soalnya. Lagi dan lagi kami selalu kesusahan untuk menemukan di mana kami memarkirkan motor tadi. Mas mau tanya, kita kan tadi masuknya bukan dari sini. Yang parkiran atas ya? Iya, itu lewat mana ya kalau balik lagi? Rombongan atau gimana? Cuma 2 orang. 2 orang. Liringan nomor 1. Iya. Jalan masuk lagi ke Jalan Candi. Iya. Nanti pintu keluarnya ambil arah pintu masuk. Oh gitu ya. Oh iya, makasih Mas ya. Ini tinggal sih Mas. Iya, makasih. Ini yang cukup parah nih. Jadi terlalu banyak pintu masuk dan pintu keluarnya apa ya, nggak saling terkoneksi gitu. Akhirnya kita keluar di jalur yang pintu masuk satunya. Ternyata ada pintu masuk atas sama pintu masuk bawah. Kita balik lagi ke candi lagi, terus cari jalan yang sama dengan pintu yang tadi. Mbak, saya perlu pakai lagi nggak Mbak? Tadi salah keluar, harusnya keluar ke sana. Oh iya, oke.
Jadi kuncinya jangan pernah ikuti petunjuk jalan keluar, tapi ingat saja di mana kalian pertama kali memasuki kompleks candi. Dan ketika kalian sudah puas mengeksplorasi Candi Arjuna, kalian hanya tinggal kembali ke pintu masuk di mana kalian memasuki kompleks candi. Kita balik lagi ke candi. Capek banget. Udah gerimis, nggak mau hujan. Ini jalan kaki masih jauh. Pak, punya saya tadi udah saya kembaliin yang di sana. Ini udah sampai di kolek dulu. Capek banget. Setelah kami sampai di area parkir, kami sempat berhenti dulu untuk mencari kehangatan dan mengganjal perut kami yang sudah mulai lapar. Karena kami hanya kemasukan makanan ketika kami masih di Bukit Sikunir tadi. Kita pesen cuma teh panas doang. Soalnya agak mahal di sini. Mungkin kita bakal cari di bawah aja nanti makannya. Ternyata cukup mahal dikit. 17.000 gorengan 4 sama teh panas 2. Kita langsung balik ke hotel dulu karena memang udah sangat lelah, capek banget. Dan setelah itu kami memutuskan untuk kembali ke hotel untuk beristirahat karena dari pagi tadi kami sudah berkeliling dan melakukan trekking di 3 tempat berbeda yang membuat kami sudah merasa sangat lelah. Nah, Bromo persekolah kang ini ya sayang. Gak separah ini parah banget. Dan untuk video selanjutnya pada episode ke-6. Setelah sejenak beristirahat di pelukan kenyamanan dalam penginapan, kami melangkah keluar untuk mengeksplorasi ragam cita rasa Dieng. Oke, jadi ini malam terakhir kita di Dieng ya. Rencananya kita habiskan untuk mencari beberapa makanan khas otentik yang ada di Dieng. Jadi tetap ditunggu ya video episode ke-6 yang insya Allah akan kami unggah di minggu berikutnya. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video sederhana dari kami. Terima kasih.